Hai, halo, happy soul semua. Kembali lagi dengan Tarot In bersama dengan An ya. Di sini An sudah punya satu tema. Kalau happy souls dan viewers sekalian yang sedang mempunyai crush nih, berarti belum menjadi pasangan ya, atau bisa dibilang juga seseorang yang kamu taksir kira-kira seperti apakah perasaannya kepada kamu ya, dan bagaimanakah dia melihat kamu. Jadi tema hari ini adalah khusus untuk kamu yang singles dan mempunyai crush, oke? Di sini An sudah punya 3 pilihan dan 3 pilihan ini diwakili oleh tanaman atau tumbuhan ya, walaupun dari kayu ya ini. Ia akan melambangkan bagaimanakah perasaan kamu akan bertumbuh dan perasaannya kepada kamu akan bertumbuh gitu ya. Tetapi di sini kita akan lihat bagaimanakah dia melihat kamu dan seperti apakah feelingnya kepada kamu, oke? Ini adalah pile 1 dengan ya, tumbuhan warna kuning seperti ini, bunga ya, yang berwarna kuning. Kemudian untuk pilihan kedua ada tumbuhan seperti ini, hijau ya. Lalu untuk pilihan yang ketiga ada tumbuhan yang seperti ini atau bunga ya, dengan kepik di sini. Warnanya hijau juga. Oke, tetapi ini potnya warnanya putih ya. Ini adalah pilihan untuk happy souls dan viewers semua. Pilihan 1, 2, dan 3. Happy souls bebas menentukan pilihan yang mana yang happy souls kira-kira tertarik. Dan itu adalah pile happy souls. Jadi kita akan langsung bertemu di pile happy souls. See ya! Hai, kamu adalah memilih pilihan pertama dengan bunga warna kuning di sini ya. Ini yang sudah kocok untuk oracle-nya. Nanti happy souls akan melihat taronya dulu. Dan taronya diambil dari Rider White Tarot ya. Kita akan coba kocok dulu untuk sepertinya pile 1 kerasnya mungkin punya feeling juga nih. Tapi kita lihat dulu ya untuk pile 1 atau yang memilih bunga warna kuning. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 1. Kita akan siapkan dulu kartunya ya. Oke, please give your answers for pile 1. Bagaimanakah crush pile 1 melihat pile 1? Oke, sudah ada satu yang keluar. Oh wow, oke. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, bagaimanakah crush pile 1 melihat pile 1? Oh, ada the devil di sini. Oke, kita akan coba naikkan ke atas ya. Oke, King of Swords. Oke, ini sepertinya seseorang yang mungkin tidak terlalu mudah untuk menyampaikan perasaan ya. Dan dia memendam perasaannya sendiri saat ini untuk kamu. Jadi mungkin kamu nggak kenal terlalu dekat dengan dia. Jadi mungkin kamu tidak tahu sebenarnya dia punya feeling sama kamu. Atau mungkin juga ini adalah seseorang yang sebenarnya kamu sudah mengenal dengan dekat, tapi kemudian dia muncul crush. Dan itu memberikan perasaan yang tidak nyaman untuk berdekatan dengan kamu karena dia mempunyai perasaan yang lebih dari sekedar teman. Dengan King of Pentacles, An merasa dia adalah seseorang yang mempunyai penghasilan ataupun pekerjaan yang baik, yang lumayan menjanjikan untuk berkembang ya. Bisa juga dia adalah seorang businessman, businesswoman gitu, atau seseorang yang mempunyai usaha sendiri ya. Entah saat ini kan sedang marak bekerja sendiri ya, dengan menjadi media influencer ataupun menjadi YouTuber, menjadi vlogger, blogger dan lain sebagainya ya. Tetapi An merasa di sini dia adalah seseorang yang sangat mandiri dan dia mempunyai keinginan untuk berkembang, untuk maju. Jadi mungkin ini kamu yang merasa kerasnya seperti itu, ini adalah reading untuk kamu. Dan dengan the devil, kemungkinan dia juga adalah seseorang yang sangat atraktif, sangat menarik untuk orang-orang yang mungkin baru berkenalan dengannya atau baru melihat dirinya ya. Baik lagi kalau dia memang secara personality juga sangat menarik. Tapi dengan the devil di sini, dia mungkin mempunyai kecenderungan untuk melihat sesuatu dari luar. Dalam arti dia mempunyai kecenderungan untuk menyukai seseorang dari penampilan fisik ya. Semua orang juga seperti itu, pasti dari penampilan fisiknya dahulu. Tapi mungkin dengan the devil di sini An merasa penampilan fisik adalah sesuatu yang penting gitu ya. Jadi mungkin kamu yang mempunyai crush dengan
Orang ini ya mungkin kamu butuh untuk kalau untuk menarik perhatiannya pasti dari penampilan itu sih. Bukan berarti kemudian kamu tidak menjadi jati diri kamu sendiri karena kamu suka banget gitu sama orang ini, kemudian kamu merubah penampilan kamu, merubah outlook kamu. It's okay, nggak kenapa-napa. Hanya saja mudah-mudahan itu masih berada di dalam koridor yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Jadi jangan sampai jadi orang lain untuk orang lain. Dia mempunyai ketertarikan secara fisik ya, mungkin lebih cenderung duniawi gitu ya. Karena kenapa? Di sini dengan the devil, lalu di sebelahnya ada Pentacles. Ini merasa dia adalah seseorang yang mempunyai penilaian-penilaian tertentu terhadap konsep duniawi ya, terhadap kekayaan, terhadap material, terhadap physical appearance gitu. Tidak kemudian kita judge people kalau orang yang suka begitu tuh berarti orang-orang yang shallow gitu, tidak ya. Dia memprioritaskan sesuatu yang membuat dirinya nyaman. Itu aja sih. An merasa dia adalah seseorang yang ingin merasa nyaman. Oke. Ini adalah dia ya. Secara singkat, personality-nya mungkin sesuai dengan seseorang yang kamu sedang taksir saat ini. Kemudian kita akan lihat, oke, mudah-mudahan ini cocok. Kita akan lihat dari bagaimana sebenarnya feelingnya kepada kamu saat ini ya, untuk crush kamu. Ini mungkin untuk yang sudah pernah berkomunikasi ya, atau mungkin yang sudah pernah bertemu. Karena kalau belum berkomunikasi dan belum bertemu, gimana bisa suka ya kan? Kita coba lihat pile 1, crush pile 1 seperti apakah melihat pile 1 atau merasakan tentang pile 1. Apa yang dirasakan oleh crush pile 1 kepada pile 1? The moon. Wow. Oke, kemudian untuk pile 1, crushnya apa yang dia rasakan kepada pile 1. Oke. Seven of Swords dan Ten of Wands. Oke. Entah kenapa dia merasa kamu adalah seseorang yang mungkin sulit untuk ditaklukkan. Wow. Mungkin kamu juga banyak yang naksir ya. Tetapi kamu dia lihat sebagai seseorang yang misterius dengan the moon di sini ya. Sehingga kadang mungkin dia merasa ada ketakutan untuk mendekati kamu. Ada kebimbangan sebenarnya sukanya sama yang kayak gimana sih gitu ya. Jadi ada sesuatu yang terasa tidak dia ketahui dan terasa seperti misteri yang ada di dalam kamu ya. Entah walaupun ini adalah seseorang yang sudah dekat dengan kamu ya, tapi dia masih merasakan kamu adalah sebuah misteri yang sampai saat ini mungkin dia belum bisa pecahkan gitu ya. Dia melihat kamu seseorang yang mempunyai integritas yang tinggi. Dia merasa kamu adalah seseorang yang bertanggung jawab. Dengan Seven of Swords di sini, kamu tidak akan pergi meninggalkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan. Dia melihat kamu adalah sebagai seseorang yang menyukai kebenaran dan menyukai berbuat benar. Itu yang Anda rasakan ya, walaupun ya semua orang pasti tidak lepas dari kesalahan ya kan. Tetapi dia melihat kamu orang yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai atau nilai moral yang tinggi ya. Dan Anda merasa dia juga melihat kamu adalah sebagai seorang pekerja keras, orang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkan apa yang diimpikan. Jadi dia melihat kamu bukan seseorang yang lemah, bukan seseorang yang manja. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang kuat. Bahkan Anda merasa dia melihat kamu sebagai seseorang yang mandiri, mungkin juga agak cenderung mengintimidasi ya. Entah kenapa dia merasa terintimidasi, mungkin tadi Anda rasakan juga karena banyak orang yang mungkin mempunyai perhatian yang sama kepada kamu atau keinginan yang sama untuk bersama dengan kamu ya. Apakah perasaannya kepada kamu juga adalah perasaan love? Di sini belum terlihat, tapi di sini yang terlihat adalah dia respect kepada kamu ya. Dia respect, kemudian juga dia mungkin menyimpan curiosity atau penasaran gitu sama kamu ya, karena di sini ada the moon. Kita akan lihat lagi. Oke. Ups, ya. Dan dia melihat kamu adalah jiwa yang bebas. Kamu adalah seseorang yang ya, karena kamu memang mungkin adalah seseorang yang sangat mandiri ya. Jadi dia melihat kamu adalah seseorang yang bebas, menjunjung tinggi kebebasan kamu, dan kamu yakin akan apapun yang kamu lakukan. Kamu adalah seseorang yang punya self-driven ya, atau semangat motivasi yang berasal dari diri sendiri. Ketika kamu jatuh pun, kita semua manusia pasti butuh orang lain ya kan. Kamu dapat bangkit sendiri, kamu dapat bangkit lagi untuk meraih apa yang kamu inginkan, mulai lagi dari awal. Sangat melihat kamu adalah seorang yang tangguh, kuat, dan mungkin itu yang sedikit membuat dia terintimidasi. Oke, again for crush pile 1.
The Hierophant yang terbalik. Mungkin dia menyangka kamu bukanlah seseorang yang konvensional, yang mungkin mempunyai target menikah umur 25 tahun gitu ya. Target A, target B, target C gitu. Dan ini lebih ke pernikahan. Karena The Hierophant ini adalah seseorang yang mempunyai kebiasaan atau adat, menjunjung tinggi adat tradisional gitu ya. Seperti juga tentang pernikahan. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang benar-benar out of the box. Mungkin agak cenderung eksentrik ya. Orang yang mempunyai jalurnya sendiri gitu ya. Kamu dia lihat sebagai seseorang yang tidak mengikuti jalur orang lain, tidak menjadi follower, tapi kamu menjadi inspirator, kamu menjadi motivator. Dia mempunyai kecenderungan mengagumi kamu ya, lebih dari perasaan suka. Kita akan lihat juga untuk feelingnya ya terutama. Dan di sini karena The Hierophant-nya terbalik, dia merasa mungkin kamu bukanlah seorang yang menginginkan sebuah hal yang settle, seperti mempunyai keluarga, mempunyai anak, berumah tangga gitu ya. Sepertinya dia tidak mempunyai sense itu dari kamu gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya itu tidak benar ya. Mungkin kamu juga ingin settle, dan mungkin ini adalah masa penjajakan kamu untuk menemukan the one untuk kamu ya, untuk menemukan yang terbaik untuk kamu. Walaupun seperti itu, dia melihat kamu adalah orang yang santai, yang tenang, nekat, cukup berani. Dan walaupun kamu punya beban, kamu tidak memberikan beban itu kepada orang lain. Kamu mampu untuk menanggungnya, dan kamu juga tidak banyak mengeluh kepada orang. Ya kalau curhat, atau mungkin kamu juga bukanlah seseorang yang sering curhat kepada orang lain ya. Kamu banyak menyimpan, tapi kamu juga happy. Kemudian, what else? For pile 1, oke. The High Priestess, ya, dia sama sekali tidak bisa menerka kamu seperti apa. Dia merasa intuisinya itu tumpul ketika bersama dengan kamu. Dia melihat kamu adalah seseorang yang mungkin menyerap energinya dia, tetapi energinya bukan dalam hal yang tidak baik ya. Sepertinya dia agak kikuk ya bersama dengan kamu. Ya mungkin karena rasa terintimidasi mungkin ya. Tetapi dengan keluarnya The High Priestess yang terbalik ini, mungkin dia merasa bahwa kamu adalah seseorang intuitif, sementara ketika dia bersama dengan kamu, dia tidak bisa mendengarkan intuisinya atau cenderung tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Jadi mungkin dia agak clumsy, agak kaku mungkin kalau berdekatan dengan kamu atau bersama dengan kamu berdua saja ya. Oke, coba kira-kira siapa dia? Oke, terpaksa harus berpindah tempat ya. Mohon maaf sekali. Kita masih akan menggunakan Rider-Waite Tarot di sini. Get Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give your answers for pile 1. Perasaannya kepada pile 1 untuk crush pile 1. Nice. Ada Ace of Pentacles. Oke, apalagi? Untuk pile 1, Get Holy Spirit, Archangel. Ada Justice. Oke. Kemudian kita ambil satu lagi. Ini sepertinya mau keluar. Strength. Nice. Ya. Mohon maaf atas bayangannya karena berpindah tempat di sini. Oke, seperti yang terlihat, dia mempunyai perasaan yang lumayan grounded ya. Ini adalah perasaan yang stabil. Bukan perasaan yang mungkin muncul kemudian besok tenggelam gitu, tidak ya. Dia mempunyai perasaan yang baru saja muncul. Kalian melihat ini bukan sesuatu yang sudah lama dia pendam, tidak, tapi ini baru muncul, recently gitu ya. Dengan Ace of Pentacles ini adalah sesuatu hal yang baru. Dia merasakan sepertinya kok nyaman berada dekat kamu. Tenang, bukan sesuatu yang bubbly, yang berapi-api, yang passionate gitu. Seperti yang tadi Anda rasakan, mungkin ini adalah seseorang yang sudah mengenal kamu kurang lebih beberapa waktu gitu ya, dan dia merasakan kenyamanan, dan itu membuat dia jadi kaku atau kikuk ketika bersama dengan kamu karena ada perasaan yang lain, ada perasaan yang lebih daripada sekedar teman. Dengan Justice di sini, dia adalah seseorang yang menginginkan hal yang sama. Jadi apabila dia tidak menemukan perasaan yang sama, mungkin dia akan mundur. Atau dia tidak menemukan tanda-tanda bahwa kamu juga menyukainya, kemungkinan dia akan mundur. Karena dia merasa kamu adalah seseorang yang sangat kuat ya. Dia melihat kamu mempunyai sense of tough person. Dan dengan strength ini juga merasa dia mempunyai perasaan yang juga cukup kuat kepada kamu. Sehingga kemungkinan dia ingin mewujudkannya menjadi nyata, atau mungkin satu saat nanti dia akan berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Karena temanya adalah bagaimana crush kamu melihat kamu. Ini adalah sesuatu yang reciprocate ya, atau bertepuk kedua belah pihak, bukan hanya sebelah tangan.
Jadi apabila memang crush kamu nanti memberikan tanda-tanda atau memberikan sinyal kalau dia menyukai kamu, rasa jangan ragu-ragu juga untuk memberikan tanda ya, walaupun tidak harus frontal, tetapi memberikan tanda bahwa juga kamu nyaman bersama dengannya. Karena setelah dia mendapatkan sinyal itu dari kamu, dia akan mempunyai kekuatan ya. Dan juga dia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang fair, equal gitu ya, seimbang. Dengan scale di sini di kartu Justice, sesuatu yang memang tidak berat sebelah, jadi sesuatu yang berimbang akan memberikan dia kekuatan untuk dapat maju menyatakan perasaannya kepada kamu. Amin. Ya, ini mungkin bukan hanya pertemanan, tetapi juga bisa mantan kamu ya. Siapapun yang pernah kenalan dengan kamu atau berkomunikasi dengan kamu, dengan Justice di sini dia juga ingin memberikan keadilan untuk kamu ya. Karena mungkin selama ini dia merasa kamu berbuat lebih banyak daripada dirinya. Dengan Justice di sini dia juga ingin memberikan kontribusi yang sama apabila nanti kamu bisa bersama lagi dengan dia. Tapi An merasa konfirmasi ini jangan berasal dari diri kamu, tetapi biarkan dia maju. Biarkan dia nyatakan keinginannya terlebih dahulu. Walaupun dia mempunyai perasaan yang cukup kuat di sini ya, dengan strength dan justice untuk to be equal, ini adalah sebuah permulaan baru. Jadi ini seperti perasaan yang muncul kembali, perasaan yang datang kembali bahwa oh ternyata bersama dengan kamu itu nyaman. Setelah dia bersama dengan yang lain, ataupun ketika dia tidak mempunyai hubungan dengan siapapun tetapi dia sendirian, dia merasa ada yang hilang dari dirinya. Jadi ini adalah sesuatu yang muncul kembali, seperti dia menyadari, realize bahwa apa yang dia inginkan adalah bersama dengan kamu. Oke, An tidak akan membuat ini menjadi nostalgia untuk kamu, kemudian kamu tidak bisa move on darinya. Ini energi yang An baca, tetapi ini juga tidak memberikan rentang waktu. Dan juga An merasa bahwa apabila itu dengan mantan kamu, dia sepertinya akan menyimpan dalam-dalam. Dia belum siap untuk mengutarakan perasaannya kepada kamu, atau mungkin memulai komunikasi lagi dengan kamu. Oke, sekarang kita akan lihat dari oracle-nya tentang perasaannya kepada kamu. Dari oracle-nya An sudah ambil ya. Reshuffle, kamu mendapatkan story. Oke. Iya, mungkin ada story memang antara kamu dengan crush kamu ini ya sebelumnya ya. Entah tadi yang An rasa pertemanan ataupun mantan gitu ya. Atau bisa juga persahabatan yang platonis. Seperti itu. Dan dia sepertinya mengulang story itu di dalam pikirannya. Cerita itu di dalam memorinya gitu ya. Dan ini untuk kamu yang mungkin ini adalah teman, bisa saja dia ingin membuat story bersama dengan kamu. Dari yang mungkin hanya pertemanan biasa menjadi sesuatu hubungan yang lebih daripada teman. Oke, nice. Kemudian perasaannya kepada kamu, again, endurance. Wow, endurance. Ya, membutuhkan ketahanan ya sepertinya. Oleh karena itu strength di sini muncul, kekuatan di dalam dirinya untuk dapat maju ke dalam sebuah hubungan yang mungkin lebih serius. Apabila ini adalah mantan kamu, ini adalah sebuah hal yang dia belum siap untuk masuk kembali atau terjun ke dalam sebuah hubungan. Dengan endurance di sini ada ketahanan, ada continuity gitu ya, ada sesuatu yang berkelanjutan, berlangsung terus dan terus, sehingga dia merasa ketika dia datang lagi untuk kamu, perasaan yang lebih dari teman untuk kamu, dia harus memastikan dulu bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar real. Dia tidak ingin mengecewakan kamu yang kedua kali ya untuk mantan, dan untuk yang pertemanan dia tidak ingin merubah pertemanan kamu menjadi sesuatu yang malah jadi disaster. Setelah jadian kemudian putus, bahkan tidak menjadi teman lagi karena itu akan menyakiti dirinya. Ketika dia menyakiti kamu, itu juga dia tidak memberikan justice kepada kamu. Oleh karena itu dia ingin sekali memberikan keadilan atas hubungan kamu sebelumnya dengan memastikan bahwa perasaannya ini benar-benar real untuk kamu dan mempunyai ketahanan. Jadi bukan hanya sekedar story yang ingin dibuat, bukan hanya story yang diulang-ulang menjadi sebuah memori, tetapi adalah sebuah hal yang memang mempunyai endurance, ketahanan dan berkelanjutan. Oke, kemudian feelingnya kepada kamu, wow, Apple. Dia merasakan bahwa apabila nanti dia bersama dengan kamu, dia ingin menciptakan sesuatu yang sehat gitu ya. Apple ini adalah bentuk atau simbol dari sebuah hal yang menyehatkan. One apple per day, ya kan? Mungkin sebelumnya ada hubungan ketertarikan fisik ya, entah seksual gitu, ataupun mungkin sense di mana dia merasa passionate gitu ya. Dia ingin hubungan ke depan yang mungkin
sebelumnya tidak seperti itu, dia lebih ingin tenang, lebih ingin perasaan nyaman dan yang menyehatkan ya, sesuatu yang bukan hanya berhubungan dengan sensual gitu, tetapi lebih kepada perkembangan diri, lebih kepada kedewasaan, bukan saling memuaskan nafsu satu sama lain, tetapi memberikan energi positif satu sama lain ya. Dan ini adalah sesuatu yang dia inginkan. Dia merasa bahwa hubungan yang dia ingin bentuk apabila nanti bisa bersama dengan kamu adalah sesuatu yang lebih baik daripada hubungan sebelumnya. Begitupun untuk kamu yang berteman dengan seseorang ini, sepertinya dia merasakan energi sensual ketika bersama dengan kamu ya. Oleh karena itu mungkin dia ingin grounded dulu ya, sebelum dia memastikan bahwa ini adalah energi yang baik untuk diteruskan, energi yang memang fondasinya berasal dari rasa cinta, bukan hasrat, bukan desire, tapi lebih kepada love, itu ya. Kemudian satu kartu lagi, kamu mendapat cat. Ya, kamu adalah seorang yang mandiri, mungkin susah dijinakkan. Itu yang mungkin memberi dia sense sensual tadi ya, karena kamu adalah seseorang yang mungkin tidak seperti kebanyakan orang, tidak seperti kebanyakan pria atau wanita yang pernah dia kenal gitu ya. Kamu tuh harus dijinakan sepertinya. Begitu juga dengan cat seperti ini ya. Kamu memiliki kekuatan di dalam diri kamu, kamu memiliki kebebasan di dalam diri kamu, kemandirian gitu. Sehingga dia merasa ada sesuatu yang perlu dia jinakan di dalam dirinya sendiri sebenarnya ya, untuk menghadapi kamu. Karena ketika menghadapi kamu mungkin banyak hal yang mungkin tidak bisa dia lakukan karena dorong sedikit ke atas, karena dia tidak bisa mengontrol kamu, dia tidak bisa memprediksi kamu. Bersama dengan kamu itu so surprising, tapi bukan negative surprise ya, lebih ke unpredictable gitu ya. Dan itu membuat dia merasa passionate terhadap kamu, karena kamu itu membuat hari-harinya, rutinitasnya menjadi lebih bergairah ketika bersama dengan kamu. Kamu adalah seseorang yang tidak pernah membosankan untuknya ya. Dan dengan cat di sini juga physical touch yang mungkin dia rasakan kepada kamu itu lumayan besar. Dia ingin menyayangi kamu, mungkin mengelus kamu, mungkin memeluk kamu gitu ya. Lumayan besar di sini rasa, dan ketertarikannya secara sensual, secara seksual itu juga lumayan besar. Oleh karena itu, sebelum dia jump into relationship, dia ingin memastikan apakah ini adalah sesuatu perasaan yang akan endurance, akan ada ketahanan seperti long relationship yang committed gitu ya, sebelum dia masuk ke dalam hubungan. Oke, kelas kamu sepertinya sedang menarik diri karena dia ingin melihat seperti apa sebenarnya perasaannya kepada kamu. Kemudian dari Island Time Wellness, oke, kamu mendapatkan 3 kartu. Yang pertama adalah yes, photograph. Looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Oh wow, oke, ini mungkin memang adalah mantan kamu, ex kamu ya, atau mungkin teman kamu yang tadi rasa dari teman kecil atau siapapun yang pernah berkenalan dengan kamu. Dia melihat foto-foto kamu, memikirkan kamu, nostalgia, dan juga di sini ada make new memories. Dia ingin membuat story yang baru, seperti di sini ya ada story. Dia ingin membuat memori-memori yang baru bersama dengan kamu. Jadi kemungkinan dia ingin memastikan dulu bahwa memori yang dia buat nanti nextnya akan lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian kamu mendapatkan The Grim Reaper. Oke, the relationship is over, no second chances, grow and transform your life. Oke, ya, ini adalah ex kamu. Pesan dari ex kamu nih, dia merasa bahwa relationship sudah selesai, mungkin tidak akan ada second chance. Jadi walaupun dia mempunyai perasaan ini ya terhadap kamu, mungkin dia belum bisa untuk maju ya, dia belum bisa masuk lagi ke dalam sebuah relationship karena dia rasa ini sudah selesai, tidak ada kesempatan kedua, dan mungkin dia sedang ingin bertumbuh dulu, grow and transform your life. Jadi dia ingin bertumbuh dulu dan mentransformasi kehidupannya untuk mengadakan sebuah perubahan dalam hidupnya, sehingga ketika frekuensi kamu dan dia bertemu kembali, itu akan menjadi sebuah hal yang membahagiakan untuk kalian berdua. Jadi sudah tidak ada lagi rasa dendam, rasa marah, sakit hati, dan lain sebagainya. Oke? Kemudian yang terakhir dari Island Time Wellness, kamu mendapat The Snake. Ada competition, ada enemy, ada clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Ya, dia juga memastikan bahwa tidak ada orang lain selain dia ya, apabila dia ingin berhubungan dengan kamu. Begitu juga dia tidak ada orang lain selain kamu pada saat nanti dia berhubungan dengan kamu. Ada competition, ada enemy, ada clever, malicious gitu ya. Mungkin selama dia bersama dengan kamu, dia merasa kamu adalah seseorang yang sangat smart,
Kamu adalah seseorang yang mempunyai intelijensi yang tinggi, sehingga ada sebuah sense kompetitif gitu ya. Walaupun tidak terlalu banyak ya, mungkin ada di dalam perasaannya, bahwa dia juga ingin kamu melihat dia sebagai seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang smart gitu ya. Jadi dia tidak akan merasa minder lagi bersama dengan kamu. Oke, terakhir untuk menutup reading ini, An punya charms. Di sini An akan ambil beberapa charms, tidak terlalu banyak ya. Oke. Ini yang An ambil. Ada Ace of Pentacles, again konfirmasi, ada Ace of Diamonds di sini ya, atau Ace of Pentacles, bahwa memang apabila ini X, dia masih memiliki perasaan yang mungkin saat ini sedang dia evaluasi. Dan untuk kamu yang teman ya, ini juga adalah perasaan yang sedang teman kamu evaluasi, apakah ini adalah perasaan yang benar-benar cinta. Kemudian ada Remember, oh my goodness, oke, ini seperti double confirmation ya. Remember, dimana dia masih mengenang memori dan selain sebagainya ya, pada saat kamu dan dia bersama. Kemudian ada email, oke, mungkin dia akan melakukan komunikasi melalui email ya. Cenderung tidak terlalu banyak orang melakukan komunikasi dengan email, jadi mungkin dia akan melakukannya melalui teks. Jadi tidak langsung telepon, tetapi melalui teks dahulu. Oke, ada Thursday di sini, nggak terlihat di sini ya. Oke, ada Thursday. Dan Thursday itu hari Kamis, mungkin Kamis adalah hari dimana kalian bertemu, atau hari yang cukup penting untuk kalian, atau mungkin hari favorit dia, atau hari favorit kamu, I don't know. Tapi yang pasti ada Kamis di sini, dan itu mungkin mengkonfirmasi sesuatu. Kemudian ada Anchor, iya, Anchor, relate dengan grounded tadi ya. Dia ingin menjadikan hubungan ini hubungan yang memang grounded, yang memang menancap gitu ya, tidak goyah. Seperti juga ketika perahu berlabuh, dia memasang jangkar atau anchor ini agar tidak goyah, tidak lepas kemana-mana dan terombang-ambing di lautan. Ingin memastikan dulu perasaannya, supaya perasaannya benar-benar grounded, benar-benar menancap di dalam hatinya. Memang ini adalah seorang yang dia inginkan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan untuk kamu pile 1. Semoga ini dapat membantu Happy Souls dan viewers semua. Dan untuk viewers yang belum subscribe channel Tarotin, please like, subscribe, dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. Anu ucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan Happy Souls. Dan apabila Happy Souls dan viewers berkenan untuk menonton iklan-iklan di video channel Tarotin, An akan sangat berterima kasih. An hanya berharap yang terbaik untuk Happy Souls dan viewers semua, because you are awesome Happy Souls. Stay fun and positive. I'm sending you love and light. See ya. Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih pile 2 dengan tanaman kecil di dalam pot kecil itu ya. Ini adalah reading untuk kamu, dan oracle-nya sudah unbreak shuffle untuk mengetahui perasaan crush kamu kepada kamu dan bagaimana dia melihat kamu ya. Tetapi sebelumnya kita akan ambil dulu dari Rider-Waite Tarot ya. Kita akan lihat dulu siapakah crush kamu ini. Kira-kira kita akan melihat energinya, kalau sesuai dengan apa yang kamu rasakan, siapakah dia? Mungkin ini adalah pile untuk kamu. Siapakah crush untuk pile 2? Please give your answers for pile 2. Siapakah crush mereka? Oke. Eight of Cups. Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide untuk pile 2. Siapakah crush untuk pile 2? Oh, the star tadi ya. Ada flash the star. Oke. Eight of Cups, Ten of Wands, dan Ace of Pentacles. Ya, dengan energi ini An merasa bahwa ini adalah seseorang yang sudah pernah kamu kenal, tetapi mungkin kemudian tidak berkomunikasi atau berhubungan kembali ya, karena banyak hal yang harus dia lakukan. Ada beban di sini ya, entah mengenai finansialnya, entah mengenai keluarganya, atau siapapun ini yang mungkin dia sedang berjuang dalam hal finansial. Karena di sini juga ada Ace of Pentacles. An merasa dia bukanlah seseorang yang berlarut-larut dalam masalah. Dia adalah seseorang yang selalu ingin menyelesaikan masalah. Apabila itu tidak selesai atau tidak mencapai hasil yang dia inginkan, maka dia akan pergi. Dengan Eight of Cups di sini, energi di mana dia adalah seseorang yang tahu kapan dia harus pergi dan tahu kapan dia harus stay untuk fix the problem, menyelamatkan situasi atau kondisi ya. Tetapi dengan Eight of Cups di sini, dia bukanlah seseorang yang meninggalkan tanggung jawab, gitu tidak. Karena apa? Di sini An merasa cups-nya ini masih sempurna, 8, dan ini sempurna, tidak ada yang pecah, tidak ada yang crash. Jadi An merasa
Apabila dia meninggalkan sesuatu yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan dia, atau apabila diperbaiki itu sudah tidak akan memberikan kebahagiaan anyway, maka dia akan lepas, maka dia akan move on, dia akan lepaskan, tetapi tidak dengan membawa sakit hati atau tidak dengan memberikan perasaan yang tidak enak ya kepada pihak lain. An merasa dia adalah seseorang yang cenderung dewasa. Dia mengetahui prioritasnya. Saat ini mungkin prioritasnya adalah di finansial ya, karena dia mempunyai beban atau dia mempunyai tanggung jawab terhadap sesuatu, dan tanggung jawab ini mungkin berhubungan dengan keluarga, orang-orang yang dekat dengannya, atau berhubungan dengan dirinya sendiri. Entah mungkin dia mempunyai kewajiban untuk mengurus anggota keluarganya, atau orang tuanya, saudaranya, atau siapapun yang mungkin saat ini bergantung kepadanya ya. Karena di sini dengan Ten of Wands ini ada sesuatu yang membebani dia, dan itu membebani juga secara finansial. Oleh karena itu Ace of Pentacles di sini juga keluar. Tetapi dengan Ace of Pentacles yang keluar di sini juga melihat dia bukanlah orang yang kurang berusaha. Dia sangat willing untuk mengusahakan segala sesuatu. Saat ini prioritasnya adalah memperbaiki finansial atau keuangannya. Oke, mungkin ini adalah gambaran sedikit tentang siapa crush kamu, dan apabila ini resonate berarti pile ini adalah pile untuk kamu. Oke, baik, sekarang kita akan lihat seperti apakah dia melihat kamu ya. Oke, masih dari Rider-Waite Tarot, kita akan lihat seperti apakah dia melihat kamu saat ini. Karena dia sepertinya sudah mengenal kamu ya dari kartu-kartu yang keluar di awal, jadi kita akan lihat bagaimana dia melihat kamu saat ini ya. Catholic Spirit, ada yang terbang. Oh, Queen of Wands terbalik. Catholic Spirit, Archangel, Spirit Guide. Wow. Oke, 3 kartu anak akan ambil. Ten of Cups. Nice. Kemudian The Hermit dan dia melihat kamu adalah seseorang yang mungkin bisa menahan dan mengendalikan diri kamu ya. Dia melihat kamu bisa mengendalikan apa yang kamu inginkan, tidak harus selamanya terjadi. Dia melihat kamu juga adalah seseorang yang ingin berbahagia untuk meraih kebahagiaan dalam berumah tangga. Mungkin dia melihat kamu adalah seseorang yang penuh dengan happiness. Kamu adalah seseorang yang positif gitu ya. Dan kamu menginginkan sesuatu yang positif dalam kehidupan kamu ke depan. Dia melihat kamu juga seseorang yang menginginkan long term committed relationship gitu ya. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat ekstrovert dengan The Hermit yang terbalik ini ya. Kamu mempunyai banyak teman, kamu mempunyai banyak connection, dan mungkin networking kamu cukup luas. Di sini dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang juga punya banyak kemampuan, terutama dalam hal komunikasi ya. An merasa dia melihat kamu mempunyai sesuatu yang valuable, bernilai, yang bisa kamu tawarkan kepada orang lain. Dan itu adalah nilai-nilai kamu, prinsip-prinsip kamu yang kamu pegang teguh. Di sini ada Four of Pentacles. Walaupun ini berhubungan dengan uang atau material, tapi ini juga bisa berhubungan dengan sesuatu yang kamu pegang, dan itu adalah sesuatu yang grounded. Dan An merasa ini adalah sebuah prinsip. Kamu mempunyai prinsip-prinsip. Ini adalah seseorang yang mungkin sangat mengenal kamu ya, atau mungkin setidaknya pernah kenal dengan kamu dalam waktu yang cukup lama, dan dia melihat kamu mempunyai prinsip-prinsip tertentu yang kamu pegang teguh, dan itu membuat dia kagum sebenarnya dengan kamu ya. Kamu mempunyai prinsip-prinsip yang lumayan kamu pegang teguh ini, tetapi kamu tidak berusaha untuk membuat orang lain mengikuti diri kamu, mengikuti apa yang kamu percaya, belief system kamu ya. Ini lepas dari religion ya, atau agama tertentu, tidak. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dasar yang mungkin kamu miliki dalam kehidupan. Ini adalah sesuatu yang kamu pegang teguh, tetapi kamu tidak paksakan terhadap orang lain. Kamu adalah seseorang yang mungkin dia lihat sangat berwawasan luas. Kamu mempunyai keinginan untuk juga dapat membantu banyak orang. Dia melihat kamu adalah seseorang yang juga cukup generous ya. Dengan The Hermit di sini, dia melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berbaur ya, dalam segala kalangan. Kalangan apapun itu, kamu sepertinya dia lihat sebagai seorang yang sangat fleksibel. Kemudian next, bagaimanakah dia melihat kamu ya? God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide. Oke. Yes, Eight of Swords terbalik. Dia juga melihat kamu adalah seseorang yang mempunyai banyak keinginan, dan kamu akan mewujudkan keinginan kamu dengan atau tanpa siapapun. Wow, nice. Sepertinya dia melihat kamu sangat baik ya, melihat kamu sangat positif. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, bagaimanakah crush? Pile 2, melihat pile 2. Oke, ini sepertinya mau keluar nih.
Kita lihat, Ace of Cups. Oke, yes, ada Ace of Cups dan The Chariot terbalik. Oke. Well, walaupun dia sangat menaruh kekaguman terhadap kamu ya, tetapi dia mempunyai kecenderungan merasa berada di bawah kamu. Dia mempunyai kecenderungan bahwa kamu itu lebih unggul atau kamu lebih develop daripada dia, lebih berkembang daripada dia. Sehingga dia merasa untuk masuk ke dalam kehidupan kamu itu dia harus menjadi seseorang yang mungkin setidaknya seperti kamu. Well, dengan The Chariot yang terbalik ini dia juga melihat kamu mungkin tidak fokus terhadap hal-hal yang duniawi yang sifatnya shallow gitu ya. Kamu lebih fokus terhadap hal-hal yang berada di level emosional. Makanya ini ada Ten of Cups di sini ya. Dan untuk Four of Pentacles di sini ini lebih kepada prinsip-prinsip yang An rasa bukan pada material atau money. Dengan Ace of Cups di sini ya, dia melihat kamu juga seseorang yang sangat penyayang. Kamu penuh dengan kasih sayang dan ketika kamu mencintai seseorang itu kamu tulus. Mungkin ini adalah seseorang yang pernah kalian berdua saling mencintai ya. Entah apakah ini mantan atau siapapun ini. Tapi crush kamu adalah seseorang yang memiliki kesadaran atau melihat kamu sebagai orang yang penuh dengan kasih sayang dan hati kamu tuh seluas samudra gitu. Ini seperti emotion ya, emotion yang meluap, emotion yang keluar dari kepenuhan. Dia melihat kamu adalah seseorang yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang, dan bahkan kamu adalah seseorang yang sangat pemaaf. Apabila ada orang yang menjahati kamu itu kamu bisa saja memaafkannya right away. Oke, sekarang kita akan lihat perasaannya kepada kamu. Oke? Bagaimanakah perasaan crush pile 2 terhadap pile 2? Oke. Knight of Pentacles. Dia memiliki feeling ya kepada kamu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 2. Knight of Pentacles. Sorry, King of Pentacles. Setelah Knight jadi King. Nice. Growing. Perasaannya bertumbuh terhadap kamu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 2. Bagaimanakah perasaan crush pile 2 terhadap pile 2? Itu many. Ana hanya butuh satu kartu lagi, please. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, thank you. The Hanged Man. Entah ini adalah seorang mantan kamu atau ini adalah seseorang yang pernah ingin mendekati kamu dan mungkin putus di tengah jalan atau belum jadian lah istilahnya, tetapi harus putus gitu ya. Karena perasaannya An rasa masih ada. Ada perasaan di sini Knight of Pentacles dan ini adalah perasaan yang grounded, bukan perasaan yang sementara. Ini lebih stabil perasaannya ya. Dengan King of Pentacles di sini, apalagi setelah Knight kemudian ke King, ini An melihat bahwa ada sebuah perasaan abundance bersama dengan kamu. Ini adalah seseorang yang juga mempunyai feeling kepada kamu ya. Entah feelingnya ini lebih dalam daripada yang kamu rasakan atau yang kamu tahu, tetapi ini perasaan yang lebih dalam daripada yang bisa diekspresikan kepada kamu. Dengan The Hanged Man ini dia sepertinya masih terkatung-katung, ini masih tergantung ya di sini. Walaupun dia mencari perspektif baru terhadap apa yang dia rasakan mungkin kepada kamu. Perasaannya kepada kamu An lihat stuck di The Hanged Man ini ya. Masih stuck, walaupun sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa dia benar-benar memiliki perasaan yang stabil kepada kamu. Tetapi mungkin dia tidak memiliki kondisi yang stabil. Seperti yang tadi kita lihat di awal ya. Karena dia sekarang sedang memastikan dulu secara finansial bahwa finansialnya itu bisa kuat untuk bertanggung jawab terhadap apa yang saat ini menjadi kewajibannya dan mungkin untuk dapat bersama dengan kamu. Karena di sini dengan The Hanged Man dan semua yang Pentacles di sini, dia mempunyai kesulitan untuk membangun dulu kehidupan finansialnya menjadi stabil, real gitu ya, untuk dapat bersama dengan kamu. Ya, dia sepertinya menginginkan sesuatu yang real, tetapi saat ini belum bisa dia wujudkan. Oke? Kemudian bagaimana perasaannya kepada kamu? Kita lihat dari Oracle Cards-nya. Sebelumnya kita ambil dari sini ya. The Literary Witch Tarot. Kamu mendapatkan Vision. Vision. Dia merasa kamu adalah seseorang yang intuitif ya. Kamu bisa melihat ke kedalaman jiwanya. Mungkin dia merasa agak kurang nyaman ketika merasa kamu bisa melihat kedalaman jiwanya. Ketika dia merasa kamu bisa melihat siapa dirinya sebenarnya, apa yang dia tidak miliki, apa yang dia miliki gitu. Jadi sepertinya dia mempunyai kesan bahwa kamu adalah seseorang yang sangat intuitif dan kamu memiliki vision.
kamu bisa jelas melihat apa yang dalam perasaannya, dan bahkan mungkin dia agak ketakutan karena apabila dia berbohong pun mungkin kamu mengetahuinya. Dia merasa mungkin kurang percaya diri ya apabila dia belum sesuai seperti apa yang dia inginkan untuk dia tunjukkan kepada orang lain. Dia rasa bisa melihat beyond outer self. Jadi kayak kamu bisa melihat kedalaman jiwanya. Oke. Kemudian the soul, see the soul. Wow. Oke, ini adalah konfirmasi bahwa kamu adalah jiwa yang penuh dengan positivity gitu ya. Sehingga ketika kamu bersama dengan orang lain, kamu bisa menyerap energinya. Kamu bisa mengetahui ini energinya baik atau tidak, negatif atau positif gitu ya. Itu yang mungkin dia rasa. Kemudian tika. Dan yang terakhir snail. Oke. Ya, perasaannya kepada kamu mungkin saat ini memang harus berjalan seperti ini ya, snail. Lambat atau bahkan mungkin stuck di sini ya. Ini adalah sebuah progres yang mungkin dalam perasaan crush kamu itu sebenarnya sudah ready ya untuk memiliki perasaan yang memang dalam kepada kamu, tetapi kondisinya karena dia tahu kamu menginginkan sesuatu yang real gitu ya. Dan yang tradisional, kamu ingin berkeluarga. Jadi dia merasa hal itu belum bisa dia berikan kepada kamu, sehingga dia mencoba untuk melakukan prioritas di dalam kehidupannya, yaitu untuk membangun finansialnya. The Hanged Man di sini juga mengkonfirmasi dia juga merasa dia membuat kamu atau menggantungkan kamu seperti ini ya. Tetapi hal ini malah akan memberikan perspektif baru kepada kamu. Karena kamu bukanlah small minded people. Kamu adalah orang yang open minded, orang yang mampu untuk mengeksplorasi pikiran, situasi dan kondisi ya dalam segala perspektif. Dengan the soul di sini juga dia merasa kamu menyentuh jiwanya. Mungkin dia tidak pernah merasakan perasaan ini sebelumnya dengan orang lain. Mungkin dia baru saat ini merasakan perasaan yang dalam seperti ini ya, karena di sini ada Knight of Pentacles, kemudian King of Pentacles, dan perasaan ini mungkin bukan perasaan yang lovey-dovey, honey bunny gitu, tidak ya. Ini perasaannya nggak kekap sih. Ini perasaannya lebih grounded. Tapi ada teacups di sini ya, seperti Ace of Cups yang tadi juga keluar ya. Perasaan dia ke kamu adalah sesuatu yang benar-benar real gitu ya, bahwa dia mempunyai perasaan suka kepada kamu, mengagumi kamu, sehingga dia merasa ada ketakutan-ketakutan ketika bersama dengan kamu. Dia nggak bisa berkelit gitu ya, dia nggak bisa berbohong bahkan. Dan An merasa juga ketika dia mempunyai hubungan yang dekat dengan kamu pun, dia nggak ingin terburu-buru ya. Dia ingin mengambil waktu, dia ingin santai. Dengan snail itu terkesan santai sih, tapi dia akan mencapai tujuannya walaupun lambat. Jadi dia merasakan bahwa ketika pun dia mempunyai perasaan saat ini yang mungkin grounded ini, tapi karena dia tidak mempunyai cukup sesuatu yang bisa dia tawarkan kepada kamu, dia merasa snail ini adalah hal yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk bergerak maju walaupun perlahan. Walaupun perasaannya grounded, tapi dia dipaksa atau dia terpaksa untuk memendam perasaannya dan maju secara perlahan. Dan ini bukan lambat lagi, tapi lambat sekali sih An rasa. Kemudian kita akan ambil dari Island Time Wellness. Kamu mendapatkan Girl Talk, Time with Friends, Moving On, Happily Single, Living in the Moment, Having Fun. Ya, apabila berhubungan dengan komitmen, dia harus memikirkan banyak hal, ya kan? Dan prioritasnya sekarang adalah untuk membangun finansialnya. Sehingga dia merasakan ini waktunya untuk moving on, untuk time with friends. Karena ketika dia merasa apa yang harus dia lakukan untuk mendekati kamu, untuk bersama dengan kamu, itu akan membawa dia kepada stres. Karena itu juga bukan prioritasnya saat ini. Sedangkan di sini ada happily single, living in the moment, dan having fun. Jadi saat ini dia mungkin hanya ingin having fun dulu, tidak merencanakan masa depannya dengan seksama gitu ya. Tidak merencanakan apa yang kira-kira dia lakukan terhadap perasaannya ini, terhadap kamu ya. Oleh karena itu di sini ada snail, karena dia akan sangat berjalan lambat sekali gitu ya. Kemudian next, runner. Runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Ya. Crush kamu mungkin takut akan sebuah intimacy. Ketika dia merasa kamu adalah seseorang yang bisa melihat ke kedalaman jiwanya, dia akan berlari. Karena dia takut akan intimacy. Karena dia takut bagaimana kamu dengan secara gamblang bisa melihat dia kedalaman jiwanya, secara mudah menyentuh jiwanya, sehingga dia akan lari. Ini bukan hanya seseorang yang mungkin sudah pernah
bersama dengan kamu atau ex mantan dan lain sebagainya. Tapi ini juga bisa seseorang yang mungkin kamu kenal ya, kemudian mempunyai feeling kepada kamu, tetapi dia sendiri masih belum yakin benar apakah dia menginginkan sebuah pernikahan seperti kamu menginginkannya. Karena ketika bersama dengan kamu, mungkin dia merasakan ini akan menjadi sebuah codependent relationship, di mana dia akan bergantung kepada kamu atau kamu bergantung kepadanya. Walaupun sebenarnya secara real dia melihat kamu adalah seseorang yang mandiri, membangun kehidupan kamu sendiri, dan kamu bisa mencapai apapun yang kamu inginkan dengan atau tanpa siapapun. Dan dengan listening to ego di sini, dia masih sangat mendengarkan egonya. Dia masih sangat mendengarkan keinginannya, kepentingannya, prioritas dirinya. Jadi memang bukan seseorang yang mungkin ready untuk berkomitmen di dalam sebuah hubungan, karena ketika berkomitmen dalam sebuah hubungan itu bukan lagi tentang ego, tapi tentang berlangsungan hubungan tersebut, bagaimana hubungan tersebut bisa berjalan langgeng, sementara dia masih sangat mendengarkan egonya. Kemudian yang terakhir, heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Ya, mungkin ini adalah sebuah konfirmasi bahwa sebagian happy souls yang memilih pile 2 ini juga tentang ex kamu ya. Mungkin kamu pernah bersama dengan dirinya seperti pacaran, tetapi mungkin platonis gitu ya, hubungan yang lebih ke arah persahabatan yang sangat dekat. Dan ini adalah sesuatu yang mengkonfirmasi bahwa dia pernah merasakan kesakit hatian, kemudian kesedihan, dan apa yang dia rasakan pada saat ini apabila kalian tidak bersama, ini adalah yang dia rasakan dengan separation ini ya, yang dia rasakan dengan perpisahan itu. Karena ada break up di sini, makanya Anda merasa bahwa mungkin sebagian happy souls ini adalah mantan kamu ya. Dan feeling lost, dia mungkin merasa tersesat apa yang harus dia lakukan, dia tidak tahu, dia hanya fokus terhadap kewajibannya, day to day life, rutinitas, dan mungkin masih dalam keadaan grieving, mourning itu karena ada separation di sini yang dia alami, dan mungkin itu berhubungan dengan kamu. Oke, baik. Ini adalah crush kamu ya. Bagaimana dia melihat kamu dan perasaannya kepada kamu ya. Yang mungkin saat ini apabila ini adalah ex kamu, dia sangat sedih untuk berpisah dari kamu. Walaupun itu adalah sesuatu hal yang mungkin memang harus terjadi dan memang harus dilakukan tanpa menyakiti kedua belah pihak, karena memang hubungan kalian memang harus sudah berakhir. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Oke, kemudian kita akan ambil charms ya. Untuk pile 2, please give your answers. Happy souls pile 2, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Lumayan banyak. Oke, ada seeds ya, ada benih di sini. Ada benih-benih yang mungkin sampai saat ini pun masih berada di dalam hatinya, bahwa kamu menabur benih yang baik di dalam perasaannya, di dalam hatinya, sehingga dia rasa kamu adalah seseorang yang sangat positif. Kemudian ada 5, angka 5. Mungkin ini adalah angka yang penting untuk kalian berdua atau untuk crush kamu atau untuk kamu pribadi. Kemudian ada pita di sini ya. Dia merasa bahwa apabila dia bisa bersama dengan kamu itu adalah sebuah hadiah ya. Jadi bukan sesuatu yang dia kejar, tetapi itu sebuah hadiah yang membahagiakan yang dia terima, bukan sesuatu yang dia raih ya. Kemudian di sini ada Ace of Pentacles, simbol uang ya, berarti memang dia mempunyai keinginan untuk membangun dulu finansialnya dan memang ada masalah keuangan ya, walaupun keuangannya ini juga dipicu oleh hal yang menjadi tanggung jawabnya dia ya, bukan sesuatu yang dia inginkan, tapi ini adalah tanggung jawabnya dia, entah mungkin terhadap keluarganya, bisa saja mungkin ini adalah seseorang yang sudah memiliki anak, single parents gitu ya, atau mungkin dia mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, saudaranya, keluarganya, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada rusa ya. Sepertinya ada goofy feeling ketika bersama. Ada perasaan yang surprisingly positif gitu ya. Bersama dengan kamu tuh sesuatunya menjadi sepertinya mudah, menjadi indah, menjadi fun ya. Karena ini adalah charms untuk fun ya. Dan kamu adalah seseorang yang sangat fun menurut dia. Kemudian ada silet di sini. Ini adalah sesuatu yang melambangkan perpisahan dan mungkin mengkonfirmasi untuk happy soul sebagian yang mungkin ini adalah ex kamu atau mantan kamu. Oke, baik, ini saja yang mungkin Anda bisa sampaikan untuk kamu pile 2. Semoga ini dapat bermanfaat untuk happy souls dan viewers semua. Dan untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share dan menjadi happy soul stripes.
An mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang positif untuk channel Tarot In. Dan apabila Happy Souls dan viewers berkenan untuk menonton iklan-iklan yang ada di video channel Tarot In, An sangat berterima kasih karena itu sangat membantu An. An hanya mengharapkan yang terbaik untuk Happy Souls dan viewers semua. Because you're awesome Happy Souls. Stay fun and positive. I'm sending you love and light. See ya. Hai Happy Souls, kamu adalah yang memilih pile 3 dengan bunga warna hijau ini ya. Kita akan taruh di sini dan ini adalah oracle kamu yang sudah An pre-shuffle tentang bagaimana crush kamu melihat kamu dan perasaannya kepada kamu ya. Kita akan lihat dulu dari Rider-Waite Tarot. Jadi kita akan lihat dulu siapakah crush kamu ya, untuk memastikan apakah ini benar pile kamu atau bukan ya. Kita lihat dulu siapakah crush kamu, Happy Souls pile 3. Oke, kita siapkan dulu. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, siapakah crush pile 3? Ya, kartunya sudah siap dan sudah ada yang mau meluncur. Oke, kita akan lihat siapakah crush pile 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers. Siapakah crush pile 3? Three of Swords. Wow, Three of Swords. Okay. What else? Nine of Wands. Okay. Six of Swords. Okay, yes. Ini adalah seseorang yang mungkin baru saja keluar dari sakit hati. Mungkin dia adalah seseorang yang baru-baru ini putus, mengalami perasaan yang down. Mungkin ini mengenai love life ya. Dan saat ini dia masih sangat guarded, sangat menjaga perasaannya, menjaga hatinya, dan mungkin sedang tidak terlalu terbuka untuk perasaan-perasaan baru atau untuk orang-orang baru yang masuk ke dalam hatinya ya. Karena hatinya masih seperti ini. Dan An merasa ini sangat menyakiti dia. Mungkin baru terjadi ya, mungkin kurang dari 3 bulan, kurang dari 6 bulan, kurang dari setahun gitu. Tapi ini An rasakan seperti baru saja, ini sangat fresh gitu. Dan ini mungkin membuat dia guarded. Dia menimbang-nimbang lagi apakah dia ready, apakah dia siap untuk membuka hatinya kembali ya. Kemudian dengan Six of Swords di sini, tetapi dia mempunyai keinginan juga kok untuk melewati masa ini. An melihat dia masih mengalami, masih merasakan perasaan ini ya. Tidak terasa seperti trauma, tidak, tapi ini seperti masih shock atau masih mempengaruhi dia sehingga dia belum ingin untuk terbuka. Walaupun dengan Six of Swords ini dia juga mempunyai willing sebenarnya untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi, menuju kepada hubungan yang mungkin lebih sehat lagi gitu ya, walaupun memang saat ini belum terbuka. Crush kamu mungkin ini adalah yang paling tertutup ya. Yang paling tertutup karena dia masih mempunyai rasa sakit hati ini. Belum tercipta closure karena tidak ada closure itu, energinya masih di tengah sini walaupun dia mempunyai keinginan untuk berlayar menuju kepada kondisi dan situasi yang sudah tidak terlalu menyakitkan lagi ya. Apabila ini adalah crush kamu ya, tentunya kamu harus mengetahui dulu nih kira-kira crush kamu ini memang seseorang yang baru putus atau mungkin entah pernikahannya gagal, tidak jadi menikah, gagal, dan lain sebagainya. Mungkin adalah sebagian dari cerita crush untuk pile 3 ya. Jadi apabila ini adalah cerita crush kamu, mungkin ini adalah pile untuk kamu. Semoga resonate ya. Kemudian kita akan melihat bagaimanakah dia melihat kamu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 3. Bagaimanakah crush pile 3 melihat pile 3? Seperti apakah crush pile 3 melihat pile 3? Oke, Ten of Pentacles. Nice. Kemudian 2 kartu lagi. The Sun. Oke, An akan ambil yang meluncur ke tengah, menempati tempatnya ya. Kita akan ambil 1 kartu lagi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 3. Crush pile 3 melihat pile 3 please. Bagaimanakah? Oke. Knight of Cups reverse. Oke. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat positif dengan the sun di center energi yang dia lihat dari kamu ya.
Kamu adalah seseorang yang mempunyai banyak energi yang bisa menularkan kebahagiaan. Kamu mungkin ramah, kamu mungkin penuh senyum, kamu mungkin sangat mudah untuk dicintai ya. Dan dengan Ten of Pentacles di sini, mungkin dia melihat kamu berasal dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang bahagia, keluarga yang mampu. Walaupun kamu mungkin tidak semampu apa yang dia pikirkan, kamu tetap bahagia bersama dengan keluarga kamu. Melihat juga dia mempunyai keinginan untuk bisa seperti kamu. Kamu sepertinya menginspirasi dirinya ya. Dia melihat kamu bukanlah seseorang yang mudah patah semangat dan juga bukan seseorang yang mudah menyerah. Dengan Knight of Cups di sini, tapi kamu terlihat sepertinya introvert. Dia lihat mungkin kamu cenderung tertutup orangnya ya. Walaupun kamu mempunyai kecenderungan bubbly person, mungkin ya kamu ramah, memancarkan kebahagiaan ya, tetapi kamu tetap menjaga privacy kamu. Merasa kamu adalah seseorang yang dia lihat sebagai personality yang dewasa. Even kamu berada di tengah-tengah orang dan kamu membuat mereka bahagia, kamu tetap menjaga privasi kamu dengan baik. Dengan Knight of Cups yang terbalik di sini, dia melihat kamu mungkin tidak terlalu mengumbar perasaan kamu. Personality kamu bukan berada dalam perasaan kamu. Personality kamu berada dalam bagaimana kamu menanggapi orang, bagaimana kamu menularkan energi positif kepada orang lain tanpa harus mengumbar apa yang kamu rasakan, tanpa harus mengeluh kepada orang lain. Dia lihat sebagai seseorang yang cukup memiliki pengalaman dalam cinta. Dan dia merasa kamu juga mempunyai kesakit hatian sendiri, tetapi kamu tidak mengeluh, kamu tidak berdiam dalam perasaan itu dan tidak mengumbar kesakit hatian kamu. Dia melihat kamu sebagai seorang yang penuh konten gitu ya. Kamu penuh dengan diri kamu sendiri sehingga kamu bisa membagikan diri kamu kepada orang lain. Dan ini sangat menginspirasinya. Dia ingin menjadi seperti kamu, bahagia seperti kamu ya. Crush kamu merasa kamu adalah seseorang yang sangat positif. Kemudian what else for pile 3? Untuk pile 3, bagaimanakah crush pile 3 melihat pile 3 atau pile 3? Four of Cups reverse. Oke. Seven of Pentacles dan Seven of Swords terbalik. Nice. Ya. Dia melihat kamu adalah pekerja keras ya. Kamu mempunyai banyak hal yang bisa kamu tawarkan kepada orang-orang. Kamu sangat ingin membantu orang lain. Kamu mempunyai kecenderungan membantu banyak orang di sekitar kamu ya. Kamu senang membantu orang lain. Dan dengan Four of Cups yang terbalik di sini, even kamu mungkin mempunyai pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam cinta, tetapi kamu tidak pernah menutup hati untuk cinta. Dengan Four of Cups yang terbalik di sini juga kamu selalu ready untuk mencintai orang. Kamu sepertinya sangat-sangat nice person ya. Kamu adalah orang yang sangat baik. Kamu punya banyak cinta kasih yang kamu bagikan, bukan hanya untuk orang-orang spesial, tetapi juga orang-orang yang bertemu kamu di tengah jalan, yang kamu ingin bantu. Entah kenapa merasakan sense of humanity ya. Kamu penuh dengan sense kemanusiaan dan itu dia tangkap dari kamu. Kamu penuh dengan keinginan untuk membantu orang lain. Kamu penuh dengan kebahagiaan ketika kamu melihat orang lain bahagia. Dan dengan Seven of Swords di sini juga kamu adalah seseorang yang real, bukan orang yang berbicara A dan melakukan B, bukan orang yang senang berbohong atau membohongi orang lain, dan kamu memiliki integritas dengan Seven of Swords ini. Dan Seven of Pentacles ini, kamu adalah seseorang yang senang menanam sesuatu dan menanam hal yang baik, yang pasti, dan sesuatu yang positif. Melihat dia sangat terinspirasi oleh kamu ya. Bagaimana kamu walaupun di tengah kehidupan berhubungan dengan manusia, disakiti oleh orang yang dicintai, tetapi kamu tetap menyimpan cinta di dalam hati kamu dan kamu tetap ingin membagikan cinta itu kepada orang lain, bahkan untuk orang-orang yang mungkin kamu nggak kenal siapa dia. Dan mungkin dia adalah satu orang yang juga mengalami kemanusiaan kamu. Entah apa yang sudah kamu berikan kepadanya, entah apa yang sudah membuat dia merasa terbantu dengan adanya kamu. Tetapi di sini merasa bahwa dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat baik, seseorang yang penuh dengan kasih, seseorang yang sabar menunggu sesuatu yang terbaik untuk kamu, dan seseorang yang penuh dengan integritas. Kamu tidak ingin membuat kecewa orang lain, tetapi bukan seperti people pleasure ya, bukan. Kamu ingin membuat hari orang lain itu menjadi lebih bahagia dengan adanya kamu. Wow, oke. Dia melihat kamu sangat positif sih, merasa dengan
deretan kartu ini ya. Tetapi bagaimanakah perasaannya kepada kamu? Oke, kita lihat masih dari Rider Waite Tarot ya. An masih menggunakan ini. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab ya. Kamu tidak akan lepas dari tanggung jawab apapun itu yang harus kamu lakukan. Kamu akan bertanggung jawab dengan penuh kesatria. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give your answers for pile 3. Bagaimanakah perasaan crush pile 3 terhadap pile 3? Oh, sudah ada yang keluar di sini. Three of Pentacles. Okay, nice. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide for pile 3. Crush pile 3. Bagaimanakah perasaannya? The High Priestess. Okay. Kemudian God, Holy Spirit, Archangel. Oh, wow. Oke, ada 2 yang keluar dan ini adalah Death terbalik dan Page of Wands. Oke. Page of Wands ini seperti mengklarifikasi Death yang terbalik di sini ya. Oke. Dia mempunyai ketertarikan juga kepada kamu walaupun ini tidak berbentuk cups ya. Tetapi ini lebih berbentuk kepada kolaborasi, kerjasama, partnership, dan bukan langsung menuju kepada feeling di sini ya. Dia mempunyai perasaan yang mungkin lebih ke arah termotivasi dan terinspirasi untuk melakukan hal yang berhasil di dalam kehidupannya dengan Three of Pentacles di sini. Menginginkan sebuah hubungan yang berhasil. Entah mungkin dia melihat karakter kamu yang baik ya, sehingga dia tertarik kepada kamu, tetapi ini bukan berarti dia kemudian literally jatuh cinta kepada kamu, tidak ya. Dan dengan The High Priestess ini dia mencoba untuk melihat apakah intuisinya dia, mendengarkan intuisinya dia apakah sesuai tentang kamu. Masih banyak hal yang dia pertanyakan, masih banyak hal yang mungkin rahasia dari kamu, karena tadi dia melihat kamu adalah seseorang yang juga introvert, tidak terlalu mengumbar apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu hadapi, yang kamu alami, tidak. Jadi dia masih meraba-raba nih, kamu tuh sebenarnya siapa sih, kamu tuh sebenarnya gimana sih orangnya, walaupun sebelumnya dia melihat kamu seperti yang tadi An jabarkan ya, sangat positif. Dan dengan Death yang terbalik di sini, melihat dia kondisinya masih seperti seseorang yang sakit hati, masih ada shock gitu ya, sehingga dia sangat guarded, dan walaupun dia menginginkan sesuatu yang lebih baik, tetapi dia masih bingung menentukan bagaimana dia harus melangkah. Oleh karena itu An merasa bahwa dia melihat kamu sebagai seseorang yang bisa membantu dia atau memberikan clarity mungkin ya, apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya, sehingga dia melihat menjadi sahabat kamu adalah yang terbaik atau saluran yang terbaik untuk lebih mengenal kamu. Dan dengan Death yang terbalik dan Page of Wands di sini, kamu sangat memotivasi dia untuk menghidupkan kembali flame, untuk menghidupkan kembali hasrat di dalam dirinya ya, tentang cinta. Walaupun sebenarnya saat ini An merasa secara emosional, secara mental dia belum ready. Masih ada banyak sejumlah masalah yang sangat memerlukan perhatian dan prioritasnya. Walaupun dalam Page of Wands di sini dia mungkin akan mengembangkan sebuah kesempatan untuk berkomunikasi dengan kamu ya, karena dia melihat kamu adalah seseorang yang bisa menginspirasinya tentang bagaimana dia mengatasi persoalan-persoalan, terutama persoalan dalam love life-nya. Karena dengan Death yang terbalik ini, sebenarnya dia belum siap untuk menghadapi atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang besar, tetapi dia merasakan sesuatu yang berbeda bersama dengan kamu, mungkin berbicara dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu, atau melihat kamu beraksi, atau melihat kamu day to day gitu ya, apabila ini mungkin teman kerja kamu atau mungkin seseorang yang kamu kenal dalam circle pertemanan kamu gitu ya. Tetapi An merasa bahwa dia bukanlah seseorang yang cukup dekat dengan kamu. An melihat dia adalah seseorang yang mengenal kamu tetapi bukan akrab gitu, tidak ya. Dan juga An tidak melihat dia sebagai ex atau mantan kamu di sini ya. Jadi ini adalah seseorang yang practically baru tetapi memang mempunyai isu dengan hatinya. Sehingga dengan Death yang terbalik ini dia merasa mungkin kamu menginspirasinya untuk melepaskan segala hal yang pernah ada di masa lalu untuk menuju kepada masa depan, untuk menuju kepada flame baru, api yang baru, karena dia melihat kamu yang penuh dengan cinta dan penuh dengan harapan dalam kehidupan, sehingga dia merasa dia juga mempunyai harapan dalam kehidupan cintanya. Kemudian dari oracle-nya yang sudah An pre-shuffle sebelumnya, kamu mendapatkan loss ya. Dia merasakan kehilangan ya, entah ini kehilangan seseorang yang dia cintai, kehilangan sebuah hubungan yang mungkin menyakiti gitu ya. Kemudian ada rebellion. Oke. Lalu ada thought dan ada
volcano. Ya, ini bukan kodok ya, tetapi ini katak, jadi dia bilangnya toad bukan frog. Oke, dengan lost di sini dia melihat kamu atau merasa kamu juga adalah seseorang yang mempunyai masa lalu yang mungkin menyakiti hati kamu. Tetapi kamu mempunyai kecenderungan rebel. Rebelnya dalam hal yang positif ya, bukan dalam hal yang negatif. Rebel dalam menyikapi perasaan kamu, dalam menyikapi kejadian atau situasi yang kamu terpaksa harus hadapi atau harus kamu rasakan gitu ya. Entah itu sakit hati, entah patah hati gitu ya. Kamu tidak ingin berada di dalam sebuah situasi yang terus menerus dan tidak berkembang, tidak berubah. Kamu ingin keluar dari situasi itu sebagai seseorang yang rebel, memberontak. Tetapi pemberontakan yang dia lihat ya di dalam diri kamu itu adalah sesuatu yang positif. Dan itu juga menginspirasi dia untuk menjadi rebellion, untuk menjadi pemberontak. Dengan mencoba sepertinya untuk have fun saat ini ya. Oleh karena itu di sini ada volcano ya. Mungkin perasaannya kepada kamu, dia bisa saja mencoba-coba untuk mendekati kamu. Jadi rasa kamu juga perlu waspada dengan crush kamu ini ya. Karena bisa jadi pemberontakannya ini adalah sebuah hal yang berasal dari rebound atau pelarian gitu ya. Dan ini bukan sesuatu hal yang menyenangkan atau positif. Jadi sepertinya kamu perlu untuk mencari tahu terlebih dahulu apa sebenarnya tujuannya untuk mendekati kamu apabila crush kamu ini melakukan manuver-manuver untuk mendekati kamu ya, karena merasa bahwa secara mental dia belum terlalu ready untuk mendapatkan atau mempunyai hubungan yang baru. Karena dia merasa ada pemberontakan di dalam diri kamu sehingga dia melihat bahwa itu adalah sesuatu karakter yang menggoda ya. Entah dari segi apa, tapi dia merasa kamu membangkitkan curiosity-nya, kamu membangkitkan rasa penasarannya ya. Dengan thought juga ada sense fun, ada sense happiness, ada sense joy bersama dengan kamu tuh dia sepertinya menikmati. Entah mungkin kamu adalah seseorang yang humoris ya, walaupun kamu introvert gitu, tetapi dia merasakan bahwa bersama dengan kamu tuh ada kesenangan tersendiri dan itu membuat dirinya menjadi lebih curious tentang kamu. Apalagi dia merasa kamu adalah masih sebagai sebuah rahasia gitu ya untuk dirinya. Karena di sini ada volcano, jadi ada sesuatu yang menggoda dirinya, juga bisa berhubungan dengan lust gitu ya, entah karena rebound itu tadi, apapun yang mungkin ingin dia capai untuk melewati masa lalunya, untuk melewati masa sakit hatinya gitu ya. Jadi jangan sampai kamu terjebak di dalam permainannya dia. Oke? Anda tidak melihat dia sebagai seseorang yang jahat, tidak, tetapi dia mempunyai perasaan yang mungkin kurang grounded ya, tetapi dia ingin merasakan fun gitu ya, perasaannya bersama dengan kamu. Oke. Kemudian dari Island Time Wellness kita akan lihat kamu mendapatkan self indulgence. See? Focus on self worth, time to heal, shadow work, self appreciation. See? Self indulgence. Ini mungkin dia lebih ke arah healing ya, harusnya dia masih healing di sini dan perasaannya sebenarnya memang dia harus healing sih. Tetapi ada self indulgence di sini yang mungkin rasa ini adalah pleasure ya yang ia inginkan. Agak kurang positif ya. Walaupun dia melihat kamu sebagai seseorang yang positif, tapi mungkin dia tidak berani untuk melakukan hal ini, belum berani. Makanya dia mungkin akan menggunakan jalur pertemanan, jalur persahabatan gitu ya untuk menuju kepada kamu. Jadi kamu perlu hati-hati dengan crush kamu ini karena ada sesuatu yang mungkin dia inginkan, fun dan lain sebagainya tadi ya, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Healing prosesnya ini mungkin belum selesai, tetapi dia sudah mau repress, mendam perasaannya. Jadi belum disembuhkan, tetapi dia pendam, sehingga hal itu bisa muncul kembali seperti ticking bomb ya. Kemudian meledak volcano seperti ini, dan itu meledaknya bukan sesuatu yang positif pastinya, karena itu adalah hasil dari sesuatu yang dipendam, bukan sesuatu yang telah sembuh atau disembuhkan. Oke? Jadi self-indulgence atau kesenangan-kesenangan diri ya, bagaimana dia mencoba untuk mendapatkan kesenangan sesaat ya, yang akhirnya mungkin saat ini membuat dia seperti ini. Dia terbalik adalah seseorang yang mungkin kurang bisa bangun dari situasi yang buruk, karena kalau dia tegak sebenarnya akan terjadi rebirth gitu, ada kelahiran baru, tetapi terbalik. Dia sendiri sebenarnya merasa tidak ready, tetapi dia terinspirasi aja sama kamu. Kamu motivasi dirinya untuk bangun dari keterpurukan itu. Hanya saja dia menginterpretasikan
perasaan atau feeling itu kepada hal yang mungkin kurang positif di sini ya, An rasa. Oke, kemudian lightning, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, and transformation. Ya, dia harus melakukan transformasi dulu. Dan ini mungkin dia rasakan ketika dia bertemu dengan kamu, ketika dia ngobrol dengan kamu, atau kemudian berkomunikasi dengan kamu, itu seperti ada sudden change. Ada perubahan yang seketika dia rasakan, bagaimana dia mempunyai informasi-informasi baru, atau mempunyai perasaan yang baru. Sehingga ada surprise di sini ya, seperti ada epiphany, ada pencerahan masalahnya dia. Dan dia mengharapkan sebuah transformasi di dalam kehidupannya. Terpanggil kepada kamu karena kalian berdua sama-sama memiliki pengalaman ya, kehilangan dan lain sebagainya yang mungkin dia rasakan. Tetapi dengan transformation ini sebenarnya dia harus berubah dulu, baru dia bisa ready untuk bersama dengan seseorang dan membuka hatinya. Karena merasa dia sebenarnya belum membuka hati, dia hanya menjalani kesenangan pribadi yang sesaat gitu ya, bukan sesuatu yang ke arah kebahagiaan, tetapi lebih kepada kenikmatan yang mungkin tidak berdasar. Jadi walaupun dia merasakan hal ini, kamu tetap harus waspada apabila memang yang dia rasakan kepada kamu ini berangkat dari kesenangan sesaat saja, bukan sesuatu yang benar-benar berdasar kepada cinta. Next atau last, paradise, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Oke. Ya, dia seperti ingin keluar dari situasi yang menyebalkan ya, situasi yang tidak membahagiakan untuk dirinya yang dia rasakan saat ini ya, mungkin saat ini juga belum selesai proses healingnya. Jadi dia ingin jump atau ingin lompat melewati proses itu gitu, melewati proses healing untuk mencapai kesenangan, untuk berada pada paradise, berada pada surganya ya, dengan happiness yang sesaat tadi, dengan expansion. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat terbuka gitu, makanya dia ingin seperti kamu. Di sini ada playfulness ya, ada perasaan yang ringan, yang riang ya, bukan sesuatu yang committed gitu ya. Walaupun di sini ada oneness, kesatuan, tetapi ini sepertinya bukan kesatuan yang long committed relationship gitu. Tidak merasakan vibe itu di sini. Juga ada enjoying each other, dia ingin seneng, fun, menikmati waktu satu sama lain, mencoba untuk sharing mungkin ya. Tetapi crush kamu ini tidak berada di posisi perasaan yang benar ya. Ini berada di perasaan yang mungkin tidak grounded dan sama sekali belum sembuh dari sakit hatinya, karena dia ingin melewati proses healing tersebut, tidak berproses dalam penyembuhan tersebut. Kita akan ambil untuk menutup reading ini beberapa charms ya dari bowl ini. Boleh dikecilkan volumenya apabila mengganggu. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide for pile 3. Charms untuk pile 3, please give your answers. Oke. Lumayan banyak. Ace of Wands. See? Ace of Wands ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan passion, dan dia merasa kamu adalah blessing ya, kamu adalah sebuah berkat yang mungkin datang untuknya ya, mungkin dia halu nih. See? Bisa on, karena ketika dia bersama dengan kamu dia merasa on ya, entah on apa, turn on mungkin, tapi juga bisa no. See? Ini juga bisa no. Jadi merasa ini belum sesuatu yang terbaik untuk kamu ya, masih harus kamu kaji, masih harus kamu lihat gitu ya, seperti apa intentionnya kepada kamu. Dan ada matahari ya, seperti tadi juga the sun, kamu memberikan sesuatu yang sangat terasa positif vibe-nya ya, terhadap sekitar kamu ataupun khususnya terhadap dirinya. Butterfly transformation ya, dia ingin bertransformasi bersama dengan kamu, tapi kalian berdua tidak berada dalam frekuensi yang sama. Rasa dia ingin mengembangkan perasaan cinta, tapi sebenarnya itu bukan perasaan cinta yang dia miliki, atau mungkin perasaan itu harus tumbuh dulu sebelum dia memutuskan bahwa itu adalah cinta. Number 3, 3. Ini mungkin sesuatu yang penting untuk kamu, sesuatu yang penting untuk 3. Ya, entah tanggal penting atau angka, mungkin angka keberuntungan, dan ini adalah circle ya. Dia masih berada di dalam circle-nya ya, berada di dalam circle-nya, dalam sakit hatinya, di dalam, sebenarnya ini adalah sebuah proses yang harus dia jalani, circle ini, dan dia masih berada di sini. Dia belum bisa keluar dari situ walaupun dia ingin merasakan kesenangan-kesenangan sesaat ini ya. Kemudian ada holiday. Wow, holiday ya, sepertinya dia sangat butuh holiday ya.
Oleh karena itu ada paradise di sini, dia ingin bersama dengan seseorang yang mungkin akan membawa kesenangan untuknya ya. Dan ini ada gas ya. Ini seperti SPBU ya, seperti tempat untuk mengisi bensin di sini. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin dia rasakan ketika bersama dengan kamu karena kamu membuat dirinya on. Membuat dirinya on seperti ini, bisa maju lagi, bisa melangkah lagi karena ada motivasi dan inspirasi yang dia dapatkan ketika berkomunikasi dengan kamu atau melihat kamu atau bersama dengan kamu. Baik, ini saja yang mungkin An bisa sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga Happy Souls dan viewers semua merasa terbantu dan menyukai video ini. Dan untuk viewers yang belum subscribe channel Tarot In, please like, subscribe, and share, dan bergabung menjadi Happy Souls Tribes. An mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan yang sudah diberikan kepada channel Tarot In. Dan An juga berharap apabila Happy Souls dan viewers berkenan untuk menonton iklan-iklan di video channel Tarot In, An akan sangat berterima kasih. An hanya mengharapkan yang terbaik untuk Happy Souls dan viewers semua. Because you're awesome Happy Souls, stay fun and positive. I'm sending you love and light. See ya!